Di Jerman, sekitar pertengahan abad ke-15, Johannes Gutenberg berhasil menciptakan mesin cetak pertama yang menjadi revolusi sejarah dunia. Penemuannya memungkinkan buku dan dokumen dicetak lebih cepat dan massal, membuat penyebaran ilmu pengetahuan menjadi lebih cepat, buku lebih murah, dan lebih banyak orang bisa belajar membaca, membantu terjadinya Renaissance dan reformasi Protestan karena ide bisa tersebar lebih luas. Akan tetapi, revolusi ini juga punya sisi negatif. Mesin cetak memicu masalah baru yang penting untuk dipahami. Salah satunya, menyebarnya informasi yang salah, karena siapa saja bisa mencetak. Tidak semua tulisan itu benar. Ada buku dan pamflet yang menyesatkan atau memprovokasi, membuat orang bingung. Selain itu, hal ini juga memunculkan konflik sosial dan agama, seperti terjadi pada reformasi Protestan, menyebar lewat pamflet Martin Luther, memicu bentrokan antara Katolik dan Protestan di Eropa. Peristiwa tersebut sama seperti yang terjadi di era kemajuan dunia digital saat ini. Informasi menjadi jauh lebih cepat menyebar dan mudah diakses oleh berbagai kalangan. Lewat sosial media dan platform digital lainnya, kita bisa mengetahui berbagai informasi dari berbagai belahan dunia. Setiap ilmu, setiap informasi, setiap berita bisa kita dapatkan hanya dengan menekan dan menonton layar digital. Namun, tak jarang juga dari banyaknya informasi yang diedarkan belum tentu benar dan belum tentu bermakna. Hoax, opini separuh fakta, dan konten yang sengaja memancing emosi membuat kita sering kebingungan, mudah marah, dan kehilangan arah. Bahkan lebih parahnya lagi dapat memicu adu domba antar masyarakat. Perkembangan teknologi digital yang pesat telah memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, namun juga menimbulkan banyak sekali fenomena psikologis bagi masyarakat. Ketika banyaknya informasi yang overload di kepala manusia modern, disitulah tragedi menyedihkan, mengenaskan, sekaligus tragis terlahir, yaitu kematian rasionalitas pada manusia era digital. Kita dapat melihat hal ini dari berbagai kalangan di era sekarang. Banyak dari anak-anak kecil sejak dini sudah dipaparkan platform digital yang membuat mereka banyak mengonsumsi konten yang beberapa di antaranya itu negatif. Selain itu juga, banyak dari mereka yang kecanduan game online sehingga membuat perkembangan kognitif, fokus, hingga standar mereka akhirnya rusak. Hal ini terbukti ketika kita melihat kondisi remaja di era sekarang yang rata-rata semakin sulit dalam mengolah input yang masuk ke dalam kognisi mereka melalui sosial media. Tak jarang dari banyak remaja mudah terpengaruh tanpa memfilter hal negatif yang ada di dalam dunia digital. Sebuah tren umumnya adalah sesuatu yang positif, namun sebuah tren juga ada yang negatif, sehingga kita perlu lebih bijaksana lagi dalam mengikuti sebuah arus perkembangan zaman. Ketidakdewasaan kita dalam bermedia sosial dapat membuat kita mudah dalam terpancing, terbawa, dan bahkan diadu domba massal oleh sebuah informasi yang belum tentu kejelasannya. Tanpa sadar, kita mulai kehilangan arah berpikir, terjebak dalam kebisingan yang membuat kita sulit membedakan mana yang penting dan mana yang hanya lewat. Fenomena ini tidak jauh dari apa yang disebut sebagai disonansi kognitif, ketika apa kita yakini tidak lagi selaras dengan apa yang kita lakukan. Kita tahu bahwa terlalu lama di layar tidak baik, tapi tetap melakukannya. Kita sadar tidak semua informasi benar, tapi tetap mudah percaya. Disinilah perlahan rasionalitas kita terkikis, bukan karena kita tidak mampu berpikir, tapi karena kita jarang benar-benar menggunakannya. Maka, sudah saatnya kita berhenti sejenak, bukan untuk menjauh dari teknologi sepenuhnya, tetapi untuk kembali menguasai diri. Mulailah dengan hal sederhana, dengan memilih apa yang kita konsumsi, mempertanyakan apa yang kita terima, dan memberi ruang bagi pikiran untuk bernapas. Kita tidak harus tahu segalanya, tapi kita perlu memahami sesuatu dengan sungguh-sungguh. Mari kita kembalikan ke dalam berpikir. Mari kita biasakan fokus, bukan hanya cepat. Mari kita jaga kesadaran, agar tidak hanyut dalam arus yang tidak dapat kita kendalikan. Karena pada akhirnya, yang menentukan arah hidup kita bukanlah algoritma, melainkan pilihan-pilihan sadar yang kita ambil setiap hari.